Luar biasa ibu itu Pak. Anaknya sendiri yang ngomong. Seperti sedang masuk pintu surga. Sekali masuk tidak akan keluar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehat semua Bapak Ibu nggih? Luar biasa pengajian Mar'atus Sholihah nggih. Kan memang berangkat niat ngaji Bu ya. Walaupun waktunya untuk ada 3 waktu yang dilarang tidur. Oke, ada 3 waktu yang dilarang tidur. Yang pertama sebelum Isya, antara maghrib dan Isya. Bungi, Rasulullah tidak tidur sebelum Isya dan Rasul tidak melean setelah Isya. Kecuali bapak-bapak yang suka lihat timnas sama Bahrain kemarin ya, insyaallah. Yang pertama Bu, sebelum Isya. Yang kedua setelah subuh. Setelah subuh. Kita jangan sampai kalah cerdas dengan hewan, dengan burung. Burung itu Bu, kalau sudah selesai subuh, ibu paksa, ibu sogok, ibu iming-imingi makanan apapun, tidak mungkin tidur setelah subuh. Karena mereka tahu setelah subuh itu waktunya Allah menebarkan rezeki. Dan yang ketiga itu setelah asar. Setelah asar sampai maghrib itu Rasulullah tidak tidur. Jadi kalau setelah subuh itu tidur itu bisa menjauhkan dari rezeki dan panjang umur. Kalau habis asar itu mohon maaf bisa membuat orang itu linglung dan pikun. Ya, lupa Bu. Terutama sama hutang-hutang angsuran itu ya, lupa semua. Baru kalau digedor-gedor sama debt collector baru ingat. Adapun tidurnya Rasul itu yang pertama setelah Isya. Rasul itu tidak sampai malam, ngapunten, memang dunianya beda. Ya, aktivitas kita, kadang-kadang kita ini baru pulang kerja itu nyampe rumah itu baru maghrib. Ya, tapi Rasul mengajarkan begitu, monggo silakan. Habis Isya, Rasul tidak lama, ya mungkin kalau bahasa kita mungkin antara jam 9 lah sudah istirahat. Apa tujuannya? Agar malamnya bisa bangun, agar malamnya bisa sholat tahajud. Dan setelah itu Rasul tidur itu ada yang mengatakan menjelang subuh, tapi tidurnya Rasul itu hanya bersandar dengan tangan kanannya. Ya, bukan menghidupkan AC di atas spring bed yang lembut, enggak. Ya, itu yang akhirnya bikin bablas. Dan yang ketiga, itu tidur Bu, kalau menjelang subuh itu tidurnya sebentar sekali. Dan saya tidak berani mengatakan terlalu kuat karena saya pun juga tidak banyak mendengar riwayat ini. Yang ketiga, Rasul itu tidur setelah zuhur. Tapi sekali lagi, tidur setelah zuhur itu Bu, hanya sekedar berhenti sebentar. Mungkin di kantor mungkin kita hanya sekedar begini, tidur di atas tangan kita, ya.
Itu dianjurkan walaupun memang tidak dianjurkan dalam skala yang panjang. Karena kalau tidur siang itu panjang, perhatikan baik-baik. Kalau tidur siang itu panjang, sama seperti saya waktu kecil dulu, dipanggil oleh orang tua, disuruh tidur di atas kasur pakai bantal, akhirnya paham saya Bu, malamnya itu bisa melek. Ya, enggak bisa tidur sebelum jam 10, jam 11. Kalau sudah tidurnya di atas jam 10, di atas jam 11, ya maka risikonya bangunnya bisa kesiangan. Kita ini Bu, seusia kita ini, ibu-ibu ini kan rata-rata di bawah 40 semua Bu ya. Tidak sopan tanya usia pada perempuan. Ibu-ibu ini kan usia ini kan rata-rata di bawah 40 Bu ya. Ya, maksud saya anak mantunya. Bu, kalau jenengan tidur Bu di bawah jam 9 tanpa alarm, insya Allah jenengan akan bangun sekitar jam 3, jam setengah 3. Itu tanpa alarm, karena tubuh kita ini, metabolisme tubuh kita ini membutuhkan tidur tuh di usia kita ini antara 4 sampai 5 jam. Jadi kalau jenengan tidur di bawah jam 9, lupa tidak pakai alarm, insya Allah sebelum jam 3 itu sudah bangun. Jenengan nikmati bangun sholat di antara waktu jam 3 itu. Tidak ada orang sholat malam tahajud terus bacaannya tidak disuarakan, itu tidak ada. Kita kalau sholat berjamaah kan biasanya suaranya kan di lembut sekali, tidak terdengar oleh sebelah. Tapi kalau sholat malam tidak. Sholat malam itu mesti ada suaranya. Karena apa? Kita merasa hanya berdua dengan Allah. Dikeluarkan suaranya dan terasa sahdu luar biasa. Perintahnya jelas. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Dan di sebagian malam, bukan sepanjang malam. Allah perintahkan kita bukan sepanjang malam, hanya di sebagian malam. Bangunlah kamu untuk sholat tahajud. Satu-satunya sholat sunnah yang namanya disebut di Al-Quran itu hanya sholat tahajud. Saya ulangi Bu nggih, satu-satunya bulan dari 12 bulan, masih ingat 12 bulan dalam tahun Islam? Dulu pernah saya ajarkan, saya sampaikan. Masih ingat atau mau pura-pura dzikir lagi? Gimana? Masih ingat urutan bulan Islam 12 bulan Bu nggih? Dari 12 bulan dalam tahun Islam yang namanya jelas-jelas disebut di Al-Qur'an itu hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Surah Al-Baqarah 185. Satu-satunya hari dari 7 hari yang kita lewati dalam satu pekan yang ada dalam Al-Quran disebut namanya jelas hanya hari Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah. Dalam surah Al-Isra, dalam surah Jum'ah, surah yang ke-62 ayat yang ke-9. Dan dari 5 waktu sholat fardu, saya ulangi, dari 5 waktu sholat fardu yang kita lewati, apa saja Bu? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari 5 ini yang namanya disebut nyata disebut di Al-Quran itu hanya sholat subuh dengan bahasa fajr. Ada subuh, ada fajr. Ya, jadi Ibu di aplikasi ini, Bapak Ibu boleh lihat di aplikasi ini. Kalau ada kata subuh, tidak ada kata fajar. Kalau ada kata fajar, tidak ada kata subuh. Jenengan yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, ada timer itu, ya, hampir saya tidak menemukan subuh. Yang ada itu fajar. Kalau disebutkan fajar, berarti subuh tidak ada. Artinya apa? Fajar dengan subuh itu pasti sama. Ya. Jadi kalau fajar sama subuh disebutkan kedua-duanya, berarti berbeda. Tapi di aplikasi HP pun, itu kalau ada kata subuh berarti fajar tidak disebutkan, atau sebaliknya kalau fajar yang disebutkan subuh tidak disebutkan. Dan satu-satunya sholat sunnah yang disebut di Al-Quran itu dari sholat istikharah. Ada sholat duhanya,
ada sholat rawatib yang menyertai sholat fardu, ada mungkin juga sholat janazah dan sebagainya. Yang nyata-nyata disebut namanya di Al-Quran itu hanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam bangunlah kamu untuk melakukan sholat tahajud. Perintahnya jelas, Bu, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Berarti sholat tahajud hukumnya sunnah. Jenengan boleh mengerjakan, boleh tidak. Mengerjakan dapat pahala, tidak pun juga tidak dosa. Betul? Tapi perhatikan lanjutan ayatnya. Saya ulangi, perhatikan lanjutan ayatnya. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi kalau kamu mengerjakan, kata Allah, boleh jadi dengan sholatmu itu Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Kamu mau mengerjakan, silakan. Tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi jangan iri, kata Allah, kalau aku mengangkat derajat orang yang mengerjakan. Itu, Bu, jelas hukumnya. Nafilatal lak, ibadah tambahan, boleh mengerjakan, boleh tidak. Tapi kata Allah, jangan iri kalau aku mengangkat derajat orang yang suka mengerjakan sholat tahajud. Tahu doanya sholat tahajud? Selesai sholat tahajud, doanya apa? Ada di lanjutannya, Bu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladzunka sultanan nasira. Ada 4 kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang yang mengerjakan sholat tahajud. Saya ulangi, ada 4 kemuliaan, dan ini tidak akan Allah berikan kepada siapapun. Jenengan sholat subuh begitu husuknya tidak mendapatkan 4 ini. Jenengan sholat maghrib, sholat isya begitu panjangnya tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang pertama, maqamam mahmuda, diangkat derajatnya oleh Allah di tempat yang terpuji. Yang kedua, Allah akan masukkan dalam urusan yang mudah. Allah akan berikan semua urusannya dimudahkan. Ya, yang ketiga, ketika dia punya masalah, Allah tunjukkan solusi yang terbaik. Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dan yang keempat, bila ada orang iri dengan orang yang rajin tahajud, karena jabatannya, karena kekayaannya, karena kekuasaannya, dia iri, dan orang itu mungkin akan mengirimkan sihir, teluh dan sebagainya, maka Allah janjikan, Allah akan kirimkan sultanan nasiro, kekuatan yang menolong. Ini janji Allah. Innaka la tukhliful, Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Ini hadirin sekalian, baik. Ini hanya sekedar pengantar, Bapak Ibu. Kalau jenengan hadir di pengajian seperti ini, nanti saya tunjukkan betapa mulianya. Karena salah satu pintu surga itu adalah diberikan kepada orang-orang yang rajin taklim seperti jenengan ini. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan 8 pintu surga. 8 pintu surga. Mudah-mudahan dari 8 ini ibu-ibu ada yang nyantol 1 saja. Ibu tidak usah muter-muter di 8 pintu, pokoknya dapat 1 saja, alhamdulillah. Betul, Bu? Dan tidak ada pintu yang ke-9, Bu, ya. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan bahwa orang masuk surga itu bukan orang yang tidak pernah punya kesalahan. Saya tunjukkan bahwa orang masuk surga itu bukan orang yang perfect, semuanya dilakukan. Sholatnya hebat, puasanya hebat, ngajinya hebat, infak sodakonya hebat. Tidak seperti itu. Saya punya keyakinan jenengan yang hadir di majelis ini, insya Allah semuanya masuk surga. Karena apa? Masuk surga itu mudah, Bapak Ibu. Saya katakan masuk surga itu mudah. Ya, pokoknya jenengan tidak melakukan 2 hal ini. Tidak melakukan 2 hal ini. Yang pertama, jenengan tidak syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Betul, Bapak Ibu, nggih? Faham syirik pada Allah? Ya, tidak mengangkat siapapun sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Yang kedua, jenengan tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa saja, Bu? Berzina, membunuh orang, ya, bersaksi palsu, termasuk juga durhaka kepada orang tua. Ya, selama ini tidak dikerjakan,
insya Allah dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah. Jenengan berangkat dari rumah loh, berangkat dari rumah ngaji, langkahnya untuk menghadirkan pahala, pulangnya untuk menghapus dosa. Seorang suami yang pergi bekerja ya dengan niat benar-benar untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka berangkat dan pulangnya itu menghapus dosa. Dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Jadi insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah selama kita tidak melakukan dua hal ini. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Dan yang kedua melakukan dosa besar. Maka insya Allah kita semua ini akan hadir di surganya Allah, berkumpul kembali, ya, ngadakan taklim di surganya Allah. Amin. Ngoten lho Bu. Baik, dicatat ada empat yang pertama ini semua ulama sepakat. Saya ulangi nggih, empat yang pertama ini semua ulama sepakat. Empat pintu yang pertama. Empat pintu yang kedua itu ada hilaf di antara ulama. Empat pintu yang pertama adalah babus sholah, pintu bagi orang yang mengerjakan sholat. Bu, pintu bagi orang yang rajin mengerjakan sholat, orang yang menjaga sholatnya, terutama ketika dia punya hajat, terutama ketika dia sedang safar. Untuk menguji orang sholatnya bagus apa tidak, Bu, bukan pada saat orang itu sedang di rumah, tapi pada saat orang itu sedang bepergian, sedang safar. Kalau ingin tahu orang itu beriman apa tidak kepada Allah, ada tiga hal. Yang pertama, ketika dia sedang safar, ketika dia sedang bepergian, masihkah dia menjaga sholatnya? Masihkah dia ingin sholat di awal waktu? Masihkah ingin dia sholat berjamaah di masjid? Atau mungkin hanya sekedar kapan mobilnya berhenti lalu dia sholat? Wong mobil digawa-gawa dewe loh, disupir-supiri dewe. Mau berhenti terserah kita. Kenapa tidak berhenti di masjid ketika azan? Betul Bu nggih? Kecuali kalau kita mungkin naik kereta, naik pesawat, mobil lo dibawa sendiri. Satu rombongan itu ya koncoe dewe, ya keluarga sendiri, ya. Ngapunten. Anak saya itu mulai kecil, itu kalau sudah adzan, saya ditepuk, adzan itu kita sudah rame-rame sudah nyari tempat untuk sholat. Ya, ini hadirin sekalian. Yang pertama, yang kedua, ketika orang itu diamanahi jabatan untuk menguji orang itu beriman kepada Allah, yang pertama ketika sedang safar, apakah dia itu masih rajin sholatnya? Apakah dia masih orang bepergian? Perhatikan, dicatat baik-baik. Orang bepergian, yang penting itu bukan dengan kemananya, bukan pergi kemananya. Hati-hati. Tapi yang penting itu dengan siapanya. Jenengan satu rombongan mobil, ya, bertuju pakai Alphard, gini apa Bu? Alphard gini. 6 orangnya tidak rajin sholat, hanya jenengan yang rajin sholat, tersiksa jenengan. Apalagi kita nih hanya dompleng, bukan yang bawa mobil. Yang bawa mobil ada azan yang ngobrol, kita mau mengingatkan azan tidak bisa. Makanya yang penting itu bukan kemananya, tapi dengan siapanya. Tapi kalau satu rombongan itu Bu, 7 orang, yang rajin sholat itu 6 orang, yang satu orang itu tidak sholat, kalah lama-lama sholat. Wis, sampan lah gak sholat. Tugas sampan jogoan mobil sak sandal-sandali. Jogoan mobil sak sandal-sandali. Duhur dia jogo mobil. Asar si jogo mobil, maghrib, waduh, aku timbang bagian jogo sandal, melok sholat pisan. Itu Bu, loh saya ini merasakan satu mobil ya, yang rajin sholat tidak semuanya. Mau ngomong itu ya kadang-kadang keluar masuk, ya apa ya wis adzan ngene kok sik bablas saya. Ini yang kedua, ketika punya jabatan, Bu, apakah masih amanah atau enggak? Dan yang ketiga, itu ketika dia itu urusan hutang piutang. Banyak hubungan persahabatan putus gara-gara hutang piutang.
Kalau ingin tahu orang itu amanah atau tidak, baik atau tidak dalam 3 hal urusan ini. Sudah, saya kembali. Yang pertama, babus sholah, pintu bagi orang yang rajin menjaga sholatnya. Sholatnya menjadi prioritas. Tidak ada urusan di masjid ini yang lebih penting daripada sholat. Ada kajian, Bu Nggih, Hawa, perhatikan baik-baik. Ini sering terjadi. Ada kajian azan maghrib, bagaimana? Berhenti sholat. Kalau kajiannya belum selesai, selesaikan nanti, lanjutkan setelah sholat. Masjid ini dibangun, tujuan pertamanya, fungsi utamanya adalah untuk sholat. Saya sering ikuti kajiannya Ustadz Adi Hidayat di Al-Irsyad itu. Kadang-kadang sampai hampir 10.000 orang yang hadir. Bayangkan Bu, bukan hanya ratusan. Ya, sampai di tangganya penuh, di ruangan penuh, di parkiran penuh. Begitu azan Isya, ya berhenti sholat. Yang belum ambil wudhu, ya keluar wudhu. Ya, selesai dilanjutkan. Saya masih ingat betul. Karena apa? Fungsi utama dari masjid adalah sholat. Jangan beralasan, oh ini kajian penting. Tidak ada yang lebih penting daripada sholat. Orang-orang yang seperti ini hadirin sekalian, disiapkan satu pintu oleh Allah, babus sholat. Perhatikan baik-baik. Orang yang pandai menjaga sholatnya. Tidak harus orang ini, Bu, orang kaya yang rajin nyumbang masjid, orang yang bacaan Qur'annya bagus, hafalan Qur'annya banyak, hafal sampai 10 juz, 15 juz. Tidak ada keterangan seperti itu. Terpisah. Hanya orang yang benar-benar menjaga sholatnya dengan catatan tadi itu, Bu, yang 2 tadi itu. Apa yang 2 tadi? Tidak syirik pada Allah dan tidak melakukan dosa besar. Oh, orang ini jarang infak. Oh, orang ini bacaan Qur'annya mungkin tidak bagus. Ada, Bu, orang itu yang hidupnya tidak beruntung. Lahir dari keluarga yang mungkin tidak mengerti tarbiyah. Sehingga mulai kecil tidak ada yang mengajarkan baca Qur'an. Tapi orang ini rajin sholat. Pokoknya begitu mendengar azan apapun dia hentikan untuk menyambut sholatnya. Orang yang seperti ini dengan penuh keadilan Allah siapkan satu pintu surga. Nyambung kira-kira Ibu? Sudah ada yang masuk ini? Wah, ini rupanya saya masuk lewat pintu ini. Ada enggak ya? Waduh, sepertinya saya nggak dapat gemboknya ini, nggak dapat kuncinya ini. Sudah, jangan putus asa. Masih tinggal 7, Bu nggih. Yang kedua hadirin sekalian, babur royan. Pintu bagi orang yang pandai menjaga apa, Bu? Babur royan, untuk puasanya. Dia menjaga puasanya, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Bu, rahasia apa dari puasa ini? Sampai Allah berikan dia hadiah surga. Apa, Bu, kira-kira, Bu? Bu, ngapunten nggih. Jenengan kalau sholat, jenengan hanya dapat puasa sholat. Hanya dapat pahala sholat. Jenengan baca Quran, itu hanya dapat pahala baca Quran. Tapi kalau orang puasa, enggak. Orang puasa itu merasa eman kalau ngomong kotor, betul? Dia mendapatkan pahala dari menjaga lisannya. Orang itu kalau puasa, eman-eman sholatnya kalau hanya sekedar puasa, sholat fardu, dia sempurnakan dengan sholat sunnahnya. Orang itu kalau puasa, eman-eman dia kalau berbuat maksiat, eman-eman itu apa saya berpuasa? Maka cara yang paling praktis menjaga syahwat itu dengan puasa. Dengan puasa kita banyak mendapatkan amalan yang lain. Kita mendapatkan amalan sunnahnya, kita dapat menjaga mata kita, menjaga lisan kita. Karena apa? Merasa eman dengan puasanya. Nah, karena itulah orang yang pandai menjaga puasanya, rajin puasa fardu, puasa sunnah, ya, maka dia akan mendapatkan hadiah dari Allah, babur royan. Apakah dikatakan dalam hadis ini bahwa orang ini rajin puasa tapi dia juga harus rajin infak? Dikatakan begitu? Tidak. Dia orang yang rajin puasa tapi dia juga orang yang khusyuk sholatnya. Tidak. Yang penting kita tidak meninggalkan sholat itu, tapi dia betul-betul tekun dengan apa puasanya. Puasa fardunya dikerjakan dengan bagus, sunnahnya dikerjakan dengan bagus. Karena apa? Dia mengatakan, ya Allah, hanya ini yang bisa aku lakukan, ya Allah.
Aku mau nyumbang masjid, tidak bisa ya Allah. Aku mau berangkat haji juga tidak bisa ya Allah. Aku umroh tiap tahun juga tidak bisa ya Allah. Tapi karena mungkin aku miskin, aku terbiasa dengan lapar, biarlah dengan puasa ini aku persembahkan ibadahku kepadamu. Boleh jadi seperti itu, Bu. Sehingga kalau orang yang masuk surga itu hanya orang yang rajin berinfak, adil tidak Allah? Tidak adil. Ada orang yang ibadahnya memang hanya fokus di puasa. Selama dia tidak meninggalkan ibadah fardu, tidak meninggalkan sholat. Makanya saya katakan, Bu, sebenarnya tugasnya ibu-ibu itu gampang, ringan. Tugasnya ibu itu hanya dua, Bu. Ya, kalau bapak itu hampir semua. Saya ceramah di depan bapak-bapak juga, Pak, nun saya, Pak. Ini juga fakta loh, Pak. Kalau menurut Islam, ya tugasnya bapak itu berat. Cari nafkah, tugasnya jenengan. Belanja ke pasar, tugasnya bapak. Loh, betul? Saya tanya sekarang, Ibu, jenengan kan pernah haji, pernah umroh. Di Mekah jenengan pernah melihat orang jaga toko perempuan? Tidak ada. Orang belanja di toko perempuan, orang yang belanja di pasar, tidak ada. Belanja tugasnya bapak, Pak. Masak juga tugasnya bapak. Loh, betul enggak, Bu? Loh, kalau menurut Islam tugasnya bapak. Bu, saya tanya sekarang. Di otak kita ini, otak orang Indonesia ini, masak itu kan ibu-ibu. Sekarang saya tanya, juru masak kelas dunia bapak apa ibu? Bapak. Ya, chef itu. Chef Juna Pak. Loh, betul, Bu. Jadi juru masak kelas dunia itu bapak. Saya pernah tanya ke murid-murid saya, nah, siapa yang sering ngajak makan keluar? Bapakmu atau ibumu? Bapak. Ibu itu, Pak, kalau pegang uang, Pak, seperti petinju. Luar biasa ibu itu, Pak. Anaknya sendiri yang ngomong. Seperti sedang masuk pintu surga. Sekali masuk tidak akan keluar lagi. Apalagi di atas tanggal 25. Luar biasa. Penjaga gawang yang hebat ibu-ibu itu. Bapak, padahal yang kerja itu bapak. Yang sering ngajak makan di luar siapa? Bapak. Ya. Itu, Bu. Makanya Pak Nun saya, Pak, belanja di pasar itu tugasnya bapak. Masak itu tugasnya bapak. Nyuci tugasnya bapak. Jemur, nyetrika itu tugasnya bapak. Ibu nanti tolong sampaikan ke bapak itu. Tidak apa-apa, saya yang menyampaikan. Ya, di Arab Saudi, di Mekah itu tidak ada orang belanja. Ibu-ibu, betul? Semuanya itu bapak. Tugasnya ibu itu cuma dua. Yang pertama taat kepada Allah, terutama sholat fardu dan puasa fardu. Sholat fardu dan puasa fardu. Sholat fardunya seorang perempuan itu tidak perlu izin kepada suaminya. Perhatikan baik-baik. Sholat fardunya seorang perempuan itu tidak perlu izin kepada suaminya. Tapi kalau sholat sunnahnya perempuan bisa batal karena suaminya. Dipanggil suami, ibu sedang sholat sunnah, dipanggil sekali, suaminya masih manggil lagi, saran saya, batalkan. Jawab panggilan suami. Karena itu adalah apa? Tempat kita berbakti, Bapak Ibu. Puasa fardunya perempuan itu tidak pakai izin suaminya, tapi puasa sunnahnya perempuan bisa batal karena suaminya. Jenengan dapat pahala dua. Pahala puasa sunnah sama pahala berbakti kepada suami. Tapi jangan direncanakan. Ya, aku tak puasa, nanti jam 9 jawilen, tak batal no. Lah, ini malaikat lama-lama malaikat tahu ini. Ya, aku tak poso ya, aku jam 9 aku celuk ya, tak batal no. Lah ini lama-lama malaikatnya paham nanti. Jadi saya ulangi, tugas dari seorang ibu, Pak. Pak nanti sampaikan ke ibu, Pak. Ya, hadir nggak juga ibunya? Ya, tugasnya ibu yang pertama taat kepada Allah, khususnya apa, Bu, tadi, Bu? Salat fardu dan puasa fardu. Dan yang kedua itu berbakti kepada suami. Kan ringan, cuma dua. Jadi kalau dalam rangka berbakti kepada suami, suaminya bilang, Bu, sampan sing belonjo ya, budalo. Bu, sampan sing masak ya, Bu ya, budalo ya masak oh. Bu, dalam rangka berbakti kepada suami, jenengan yang kok sing anu ya, sing apa sing umba-umba, sing jemur, sing nyetrika, ya dikerjakan. Dalam rangka berbakti kepada suami.
Ya, nggak jadi cerita sama bapaknya. Baik, sudah. Babur royan, pintu bagi orang yang rajin puasa. Bu, kalau puasa sunnah dengan puasa fardu itu puasa Ramadan, Bu. Itu kira-kira berat mana, Bu? Berat mana? Kalau puasa fardu, Bu, semua orang sedang puasa. Warung-warung pun juga toleransi ya, Bu ya. Semua orang di kantor kita ketemu orang puasa, di mana-mana kita ketemu puasa. Rasanya sudah terkondisikan. Lah ini puasa sunnah, orang makan di depan kita, nggak ada masalah. Sehingga apa? Lebih berat mana? Puasa sunnah. Makanya orang yang rajin puasa sunnah oleh Allah diberi jatah besok di surga, babur royan. Sudah. Yang kedua, sudah ada ini Bapak Ibu? Yang rajin puasa sunnah ada ya? Ya, ada Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang ketiga, ya, babul jihad. Babul jihad, orang yang meninggal dalam jihad fi sabilillah. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah bal ahya inda rabbihim yarzaqun. Apa kata Al-Qur'an? Jangan kamu kira orang yang mati syahid itu meninggal. Ya, akan tetapi dia tuh berada di samping Tuhannya dan dia mendapatkan rezeki, maksudnya surga. Surah Ali Imran ayat 169. Surah Ali Imran ayat 169. Kalau tadi Bu, babus sholah itu diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun surah yang keberapa? Saya kan hanya sholat fardu sama puasa fardu, Pak. Tidak ada kewajiban saya menghafal nomor-nomor surat. Surah 23. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bergembiralah orang-orang yang beriman kepada Allah, akan diberikan surga oleh Allah. Siapakah mereka? Orang yang dalam sholatnya dia khusyuk. Sudah. Kalau yang ketiga ini kita mungkin sulit mendapatkan, Bu ya, karena alhamdulillah kondisi kita, negara kita aman. Ya, orang-orang yang di Afghanistan, orang-orang yang di Palestina yang sekarang sedang berperang dengan Israel, ya, perhatikan Bu, orang-orang itu keluarganya meninggal, mereka tuh sedih, tapi mereka bukan kok terus meraung-raung meratap, enggak. Di Palestina tuh kalau ada anak kecil, Bu, diangkat sama keranda itu, meninggal, diangkat sama keranda, teman-teman itu melambaikan tangan, tunggu kami ya, Masya Allah. Karena mereka tahu, meninggal dalam kondisi seperti itu adalah surga, tanpa dihisap sedikit pun. Allah janjikan, babul jihad. Yang keempat hadirin sekalian, babus sodaqah. Babus sodaqah, pintu bagi orang yang rajin sedekah. Tangan kanannya menyumbang, bayangkan tangan kanannya menyumbang, seakan-akan tangan kirinya tidak tampak, saking ikhlasnya. Saking ikhlasnya. Saya Bu di Bangkalan itu ada teman lagi bangun masjid, ada papan Pak, papan pengumuman yang mau nyumbang, dikasih nomor rekening sama nomor HP untuk konfirmasi sumbangan. Lalu ada ibu-ibu telepon, nama teman saya itu namanya Ahmad. Ditelepon, Pak, tolong dicek, saya barusan transfer 200 juta. Bukan jamaah di situ, orang lewat, Bu. Silakan Pak dicek, saya barusan kirim 200 juta untuk masjid. Setelah dicek ternyata benar. Lalu si Ahmad ini, teman saya ini Bu, mau kirim ucapan terima kasih, mau telepon balik, sudah diblokir nomornya Ahmad ini. Sudah diblokir nomornya. Jadi orang yang nyumbang ini tidak butuh ucapan terima kasih dari panitia. Aku loh tidak nyumbang rumahmu, aku nyumbang rumahnya Allah. Hanyalah dengan Allah saya bertransaksi ini. Pahala yang paling besar, Bapak Ibu tolong dicatat baik-baik. Tolong dicatat baik-baik. Pahala yang paling besar itu bukan sholat, bukan baca Quran, bukan berangkat haji, bukan umroh. Jenengan sehari semalam sholat 40 rakaat, saya lagi Bu, jenengan sehari semalam sholat 40 rakaat, tetangga sebelah yang lapar jadi kenyang?
Jadi kenyang enggak? Jenengan baca Quran 1 juz, 2 juz, tetangga sebelah yang anaknya ditagih SPP sama sekolahnya, terbayar enggak? Makanya pahalanya enggak besar. Tapi kalau sedekah hadirin sekalian, seperti menanam sebuah benih, tumbuh sebuah pohon dengan 7 cabang yang kekar dan masing-masing cabang berbuah 100. Berapa kali lipatnya? Lu gak dihitung. Satu pohon tumbuh dengan 7 cabang yang kekar, masing-masing cabang berbuah 100. Berapa kali lipat? 700 kali lipat. Itu pahala bagi orang yang bersedekah. Paling besar, Bu. Karena apa? Punya efek sosial. Jenengan mau haji 3-4 kali, apa yang manfaat bagi tetangga sebelah? Paling-paling ya sarung wadimor teko Ampel. Itu loh dibelikan di Ampel. Ya, mana ada ya satu-satunya orang safar sebelum berangkat oleh-olehnya sudah siap itu ya haji itu Bu Tati ya. Berangkat haji belum berangkat oleh-olehnya sudah siap. Kenapa? Dibelikan di Ampel, ngabot-ngabotin itu teko Mekah. Mau umroh setiap tahun, apa yang mendapatkan manfaat dari tetangga sebelah? Tidak ada. Paling-paling hanya kecemburuan. Aku loh mangan ya sehari makan sehari ndak, tapi sebelah saya setiap tahun berangkat umroh. Rasul tuh haji hanya sekali. Itu hadirin sekali. Makanya sedekah itu efeknya luar biasa. Masjid ini bisa megah seperti ini karena ada dermawan yang soleh. Bukan karena orang yang berangkat haji, bukan yang umroh, tapi orang yang dermawan yang soleh, makanya bisa semegah ini. Itu hadirin sekalian. Jenengan kumpulkan 10 mubalik, 20 mubalik yang rajin ceramah di masjid ini, lalu jenengan sampaikan proposal pembangunan masjid. Bingung Bu, 10 mubalik itu bingung, ini apa lagi? Tapi kumpulkan 10 dermawan yang soleh, berikan proposalnya, selesai masjid itu. Itulah pengaruh dari orang yang bersedekah. Dalam surah Al-Munafikun, surah yang ke-63, itu diceritakan ada orang meninggal, Bu, ada orang meninggal, lalu orang itu memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sebentar lagi, sebentar saja. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah berikan aku panjang umur sebentar saja ya Allah, walaupun hanya setengah hari saja. Diterangkan di Al-Quran itu, seandainya orang itu benar-benar dibangunkan kembali oleh Allah, walaupun hanya setengah hari, bukan kok sholat yang dia lakukan, bukan kok daftar haji, bukan kok pergi umroh, bukan kok baca Quran yang banyak. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Dia berinfak, dia bersedekah, dia keluarkan semua kekayaannya untuk bersedekah. Ini hadirin sekalian. Kadang-kadang kita ini Bu, yang jelas-jelas mau berangkat besok pagi, tidak beli tiket, tapi kita justru membelikan tiket yang banyak untuk anak-anak kita yang jelas belum jelas kapan berangkatnya. Faham bahasa saya? Kita ini sama-sama mau ke Jakarta, kita ini mau berangkat besok pagi, tapi tidak segera beli tiket. Sementara anak kita belum jelas kapan berangkatnya, mungkin masih 10 tahun lagi, mungkin masih 15 tahun lagi. Kita siapkan tiket yang banyak. Untuk apa kita takut meninggalkan anak-anak kita, hadirin sekalian? Kita loh yang sebentar lagi berangkat, ayo dipersiapkan. Betul Bapak Ibu? Itu hadirin sekalian. Makanya ayo bersedekah, berinfak. Infak sedekah itu Bapak Ibu, mohon diterjemahkan tidak hanya berupa uang. Kalau hanya berupa uang, Allah tidak adil. Hanya orang kaya yang bisa berinfak, bersedekah. Pak, jenengan ini luar biasa. Ya, jenengan menyampaikan, Bu, saya tidak bisa menyediakan konsumsi sebanyak itu. Tapi biarkan saya yang bagian IT-nya. Saya akan rekam, saya akan bikin videonya. Ini apa namanya? Sedekah. Ada orang mengatakan, Bapak Ibu mohon maaf, saya ini sering tugas luar kota, tapi semua urusan rekening, listrik, air, AC, semuanya kami yang bayar. Apa namanya itu? Sedekah. Pak, saya tidak bisa seperti jenengan. Saya ini pensiunan. Tapi insya Allah saya bisa hadir ke masjid. Biar saya yang bersihkan masjidnya. Apa itu namanya? Sedekah. Saya tidak bisa Pak seperti jenengan, punya uang banyak, punya waktu banyak. Tapi insya Allah setiap subuh, setiap maghrib, setiap isya, saya datang ke masjid. Bacaan saya bagus, hafalan saya banyak. Biarkan saya jadi imam rawatibnya. Apa itu namanya Bu? Sedekah. Pak, saya tidak bisa semuanya, tapi biar saya yang jaga sandalnya, biar jenengan bisa sholat dengan tenang, dengan khusyuk. Saya yang jaga mobil, jaga sepeda, jaga sandal. Apa namanya itu Bu?
Sedekah seperti itu, tawarkan ke takmir. Apa yang dibutuhkan, Pak? Apa yang kurang dari masjid ini? Itu namanya sedekah. Sampai ada orang, Bu, ya, ketika di tempat saya kebetulan juga ketua takmir. Sumbangan itu, Bu, satu di papan. Ramadan itu satu di papan. Ada yang nyumbang 10 juta. Tidak ditulis namanya. Hanya apa? Hamba Allah. Hamba Allah saking tidak kepinginnya ketahuan. Tapi anggrono wong lewat ditanya. Mas, sampean ngerti gak hamba Allah ku sapa? Anggrono wong lewat dia. Mas, sampean ngerti gak? Pancen tak sengaja tak tulis hamba Allah, cek kalau sing ngeru. Iki mek sampean tok lho, mek sampean tok. Tuwapi kabeh diceritani, kabeh ero. Sampean ero gak sapa hamba Allah? Aku rame-rame lho ya. Saking, Bu, saking gak kepinginnya riya, disimpan namanya, cukup kepada panitia. Bahkan kadang-kadang karena ada apa, Bu? Kris ya. Itu cukup di scan sudah ngalir uangnya. Panitianya bingung, nggak tahu namanya siapa, ya pokoknya sudah diterima. Seperti itulah orang menyumbang. Ya, kadang-kadang saya di masjid, Bu, kadang-kadang mohon maaf, mau masukkan uang 5.000, Pak, kaleng keliling, kota infak keliling, mau masukkan uang 5.000, leren jawil konco sebelai. Jumatan mau masukkan infak 5.000, leren jawil, Pak. Tadi berangkat sama putranya atau gimana? Noleh dilebokno duit 5.000, cek ero nek dia nyumbang 5.000. 5.000. Masya Allah. Tapi itu masih lumayan, Bu. Ada kadang-kadang nggak nyumbang kakan gaya. Kaleng infak muter pura-pura dzikir, Bu, merem. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kaleng infak di bawahnya lama, Pak. Macet di bawahnya. Dilirik subhanallah, gak ngali-ngali kaleng infak subhanallah, subhanallah. Sebelahnya gak serantan ditarik, bareng ngerti ditarik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pun nggih, jadi ibadah yang paling besar apa pahalanya? Sedekah. Dan sedekah itu bentuknya tidak hanya berupa uang. Siapa yang menyiapkan kotaan ini, ya, siapa yang mengaturnya, siapa yang meletakkan di depan, siapa yang membagikan, sehingga semuanya itu adalah sedekah. Dan Allah menyaksikan sebaik-baik ibadah itu adalah sedekah. Karena apa? Punya efek sosial. Pun nggih, ada enggak kira-kira sudah 4 ini? Babus sholah, babur royan, babul jihad, dan babus sodaqoh. Ada kira-kira? Saya insya Allah, Pak, mungkin yang nomor 4 yang masuk. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Yang 5, 6, 7, 8 itu ada sebagian ulama yang tidak sepakat, tidak sependapat. Ya, tapi hanya satu yang tidak sependapat. Saya lanjutkan. Yang kelima adalah babul haji. Pintu bagi orang yang menunaikan haji. Mengapa hadirin sekalian Allah berikan khusus pintu ini kepada orang yang menunaikan haji? Bu, haji di Indonesia biayanya cukup besar. Jangka waktu tunggunya juga cukup lama. Kalau tidak disertai dengan niat yang sungguh-sungguh, orang akan memilih untuk yang lainnya. Saya sering ceramah, Bu, kalau orang berangkat haji. Ya, kalau sudah berdoa, saya ceritakan, ada yang nangis di depan saya itu. Kepingin segera daftar. Ya, karena diceritakan motivasi ceramah pahala yang Allah janjikan. Tidak ada balasan haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Akhirnya semangat. Ya, wah saya mau daftar haji. Begitu sampai ke rumahnya, lihat mobilnya agak lama. Ganti mobil dulu lah. Akhirnya nggak jadi daftar, Bu ya. Ya, dengarkan ceramah haji, semangat sudah. Begitu sampai di rumahnya, ini kalau didek dibikin kos-kosan lumayan ini, enggak jadi daftar. Hati-hati hadirin sekalian, ya. Haji itu hukumnya fardu bagi orang yang mampu. Jenengan 1 tahun saja, perhatikan baik-baik. Jenengan 1 tahun saja ada pada kondisi mampu dan 1 tahun itu jenengan enggak daftar, ditagih di akhirat. Usaha saya, Pak, baru lancar itu di tahun 2017. Luar biasa, Pak. Saya uang banyak. Begitu tahun 2018 ternyata kelepek sampai sekarang enggak jalan lagi. Tahun 2017 daftar haji enggak? Kalau enggak daftar haji ditagih oleh Allah. Hati-hati, kita pernah mengalami kondisi apa? Mampu.
Daftar saja, masalah berangkat atau tidak itu urusan Allah. Kemarin Bu, kebetulan saya dengan Bu Tati bersama-sama kemarin, sama istri saya juga. 5 hari saya ketemu teman, 5 hari sebelum terbang, bayangkan 5 hari sebelum terbang. Jadi orang ini nggak ikut manasik, nggak ikut apa. 5 hari sebelum terbang itu ditelepon sama Kemenak. Siap berangkat? Siap Pak. Kita nggak tahu kapan dia tuh berangkat. Yang pasti kita daftar saja. Oh Pak, saya ini umur saya 50, sedangkan daftar haji itu sekarang nunggunya sampai berapa tahun? 25 tahun misalnya. Lah, kan umur 75 tahun, itu kan hitungan kita. Mungkin enggak Bu? Saya tanya sekarang, mungkin enggak pemerintah itu nanti tiba-tiba namanya wala-wali zaman Bang, ya, pemerintah membuat aturan, pokoknya jamaah haji yang umurnya di atas 60 berangkatkan semuanya. Mungkin enggak Bu? Mungkin saja. Ya. Pokoknya yang usianya 60 budal no kabeh. Duwe anak enggak? Duwe anak, tarikin anake, cek anak sing gandeng. Penggabungan atau pendampingan. Ya, mungkin enggak Bu? Ada aturan seperti itu, kita terlanjur enggak daftar. Daftar, urusan berangkat itu urusan Allah. Jenengan daftar sebelum berangkat meninggal sudah haji walaupun secara syariat belum. Karena apa? Niatnya sudah nyampe Bapak Ibu. Betul nggih? Sudah babul haj. Yang keenam hadirin sekalian, babul aiman. Babul aiman. Pintu bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Pintu bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Pintu bagi orang yang benar-benar menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tidak panik. Dia tidak panik karena miskin, tidak panik karena mendapatkan musibah, tidak panik karena mendapatkan ujian, dan juga tidak sombong ketika dia kaya. Monggo, Bapak Ibu sebutkan, ya, siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Tidak ada. Sulaiman itu ketika disanjung oleh Bilqis, luar biasa kerajaanmu. Apa kata Sulaiman? Pernah dengar? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Tuhanku. Disanjung Bilqis Bu, luar biasa, punya kerajaan yang luar biasa. Begitu sampai di kerajaannya Sulaiman tidak ada papanya. Disanjung-sanjung, Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi. Semua dari Tuhanku, dari Allah Azza wa Jalla. Sudah Nabi Sulaiman. Adakah di antara kita ini yang lebih banyak cobaannya dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam? Bu, Nabi Ayub itu Bu tadinya punya perkebunan, punya peternakan, habis semuanya. Anaknya 12 orang, dalam waktu 1 tahun meninggal semua. 12 orang dalam waktu 1 tahun meninggal semua. 2 orang sahabatnya yang setia menunggu lama-lama angkat tangan. Karena apa? Jijik melihat penyakit yang ada di sekujur tubuhnya. Istrinya sudah mulai tidak sabar mengatakan, apakah engkau tidak ingin bermohon kepada Allah? Bukankah engkau seorang nabi? Tidakkah engkau ingin bermohon kepada Allah agar penyakitmu diangkat? Ayub tidak melakukan seperti itu. Silakan dibaca dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 83. Doanya Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Masyaallah. Ya Allah, aku sedang sakit. Sedangkan Kau adalah zat yang maha penyayang, melebihi para penyayang. Ya Allah, aku sakit ya Allah, tapi aku yakin sakit ini Engkau berikan dalam tubuhku karena Engkau sayang kepadaku. Mau Engkau sembuhkan itu karena Engkau sayang. Engkau biarkan tidak sembuh itu pun juga karena Engkau sayang. Bu, saya tanya sekarang, mana yang lebih taat di hadapan Allah, orang yang sakit dan orang yang sehat? Tidak ada loh, kalau milih loro kabeh lah. Tidak ada ketentuan seperti itu. Boleh jadi yang sehat lebih taat, boleh jadi yang sakit lebih taat. Betul Bu? Mana yang lebih mulia di hadapan Allah? Orang kaya apa orang miskin? Tapi semua orang memilih untuk jadi kaya, hadirin sekalian. Sehingga ketika dia miskin, dia berontak kepada Allah. Dia merasa bahwa dia tidak mulia. Hidupnya hanya tidur di atas karpet yang kasar, tikar yang kasar. Sehingga ketika bangun dia mendapatkan bekas tikarnya di punggungnya. Tidurnya tidak pakai AC, hanya pakai kipas angin yang jelek itu. Dia berontak. Kenapa? Dia merasa miskin itu bukan hal yang bagus. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku
Waduh, doanya macam-macam, Bu, sampai lagu disebut-sebut. Ya Allah, bukankah hidup ini adalah panggung sandiwara, ya Allah. Doanya siapa itu, Bu? Wah, ada yang hafal juga ya. Luar biasa. Ya Allah, bukankah hidup ini panggung sandiwara, setiap insan mendapatkan peranan. Tapi masa iya ya Allah, 40 tahun aku diberi peran jadi orang miskin. Mbok sekali-sekali saya dicoba berperan jadi orang kaya, dipenuhi oleh Allah. Padahal ketika dia miskin, Bu, jam 2 malam sudah bangun. Bu mergo sumuk, bu mergo apa? Pokoknya dia bangun jam 2 malam. Dia manfaatkan dengan tahajud, memohon kepada Allah. Dia menjadi orang yang pertama masuk ke pintu masjid. Sebelum marbot masuk masjid, dia sudah ketok pintu masjid. Orang pertama, malaikat menyaksikan. Itu hadirin kalian. Ini memohon pada Allah. Minta, akhirnya Pak, Allah berikan. Allah penuhi permintaannya. Ya, usahanya jadi bagus. Tikar yang kasar, karpet yang kasar, Bu, dibuang. Sekarang jadi apa? Spring bed. Mereknya ada Alga Spring bed. Ada American Pillow, ada Darlu Pillow. Saya tahu karena sekolah saya dekat Gemblongan, Bu. Jadi kalau jam-jam kosong saya ke sana lihat merek saja. Ya, luar biasa, bahannya full latex, tidurnya kerunyur-kerunyur seperti tidur di atas awan itu. AC-nya merek Pak? Cheng Hong. Ya, sudah, ya. Kipas angin yang jelek itu dibuang, diganti dengan apa? AC. Wah, turunnya kerunyul-kerunyul. Isis. Adzan sampai selesai dia nggak bangun. Sholat jamaah subuh sampai selesai dia nggak bangun. Dicari oleh malaikat, mana? Yang dulu kamu menjadi orang pertama mengetuk pintu masjid. Sekarang setelah Allah berikan doamu, dipenuhi permintaanmu, kamu justru malah tersesat di tengah jalan. Ayo, kalau dia seperti itu, bagi orang ini lebih mulia mana di hadapan Allah? Ketika miskin atau ketika kaya? Kadang-kadang, Bu, Allah tuh ketika kita sakit, Allah tuh rindu dengan doa kita. Kenapa? Ketika kita sehat, kita jarang berdoa kepada Allah. Diberi sakit oleh Allah, akhirnya apa? Kita memohon pada Allah. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Allah rindu dengan doa kita. Betul, Bu? Jadi coba dibaca itu. Apa? Saya ulangi, dicatat surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang ke-83. Kalau bahasanya mungkin kurang ingin Ibu dengan lidah kita ditambah dengan Allahumma anni masanya durru wa antarhamur rahimin. Bu, dibacakan di surah Fusilat. Surah Fusilat itu surah yang ke-41. Ibu catat baik-baik ayatnya 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Al-Qur'an? Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang selalu berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, dan mereka berteguh hati dalam keadaan apapun mereka mengatakan rabbunallah. Pada saat kaya raya dia tidak hilaf, dia tidak lalai, dia mengatakan Rabbunallah. Saat miskin pun dia menjawab Rabbunallah. Saat sehat dia mengatakan Rabbunallah. Saat sakit pun dia mengatakan Rabbunallah. Sepanjang usianya dia meyakini Rabbunallah, Tuhan kami Allah, kepada Allah aku bergantung. Perhatikan, Bu, balasannya. Allah utus malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, dan malaikat itu mengatakan, janganlah kamu bersedih hati. Janganlah bersedih hati, jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih hati. Ketika kita mengatakan Rabbunallah, sakit pun mengatakan Rabbunallah, tidak panik, tidak tuh datang ke dukun, datang ke tukang santet, datang ke mana. Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Itu hadirin sekalian. Loh, betul, Bu. Bu, yang namanya mukjizat, saya beri resep, Bu. Yang namanya mukjizat itu hanya sekali, Bu. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan itu hanya sekali, Bu. Diobong mana, Pak? Nabi Musa, Bu, menepuk tongkat ke lautan terbelah, itu hanya sekali dalam sejarah Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular, itu hanya sekali. Rasulullah membelah bulan, itu hanya sekali. Yang beribu-ribu kali ya Ponari di Jombang itu, Bu. Itu beribu-ribu kali. Lah, tapi karena kita ini butuh, hati-hati. Setan itu paling suka mengganggu orang yang butuhnya berlebihan.
cintanya berlebihan, takutnya berlebihan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan ini, takut. Akhirnya apa? Panik apapun. Ibarat pepatah, orang kalau tenggelam di sungai, rumput pun dipegang. Tidak masuk akal dikerjakan. Yang datang ke Ponari itu bukan hanya orang-orang awam. Saya perhatikan dulu waktu rame-rame Ponari, orang-orang berpendidikan datang. Kenapa? Cintanya berlebihan, takutnya berlebihan, butuhnya berlebihan. Cukuplah kepada Allah kita bersandar, Rabbunallah. Maka apa? Allah utus malaikat untuk mengatakan kepada mereka, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih hati. Apa kata Allah? Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah siapkan surga bagi orang-orang seperti itu. Ya, itu namanya babul aiman. Orang yang mendapatkan ujian tapi dia tidak panik, dia tetap bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keberapa, Bu, sekarang? Pak, yang keberapa? Hati-hati, lupa tuh bagian dari godaan setan yang terkutuk. Yang berapa, Bu? Yang ketujuh, agak panjang namanya babul kadiminal ghaidha wa afina anin nas. Pintu bagi orang yang suka menahan amarahnya dan suka memaafkan orang lain. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayatnya 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi. Bu, surga itu luas. Rumah kita sekarang ini mungkin hanya ukuran 10 kali 15 atau berapa ya. Kelak ketika di surga, ibu jalan untuk melihat tepinya surga, 1000 tahun kita tidak akan menemukan tepinya. Betapa luasnya. Rebutlah bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allah sampaikan, alladzina yunfikuna fisarra wad-dharra. Orang yang suka berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tanggal 1 dia berinfak, tanggal 2 dia berinfak, tanggal 27 dia juga berinfak, 28 juga berinfak. Betul? Loh, kok nggak ada jawaban? Tanggal 1 iya Pak, infak. Tanggal 2 infak. Kalau tanggal 3, tanggal 27 kita jadi petinju semua. Bukan pesilat tapi petinju ya. Perintah Allah. Hati-hati, ini perintah agama. Orang yang bertakwa itu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bu, saya tanya sekarang, orang minta-minta itu karena uang apa karena mental? Orang minta-minta itu karena memang dia nggak punya uang apa karena mental? Mental, Bapak Ibu. Allah ajarkan kita mental yang bagus. Walaupun dalam keadaan lapang, berinfak. Karena apa? Ini bukan masalah finansial, tapi masalah mental, pembiasaan. Bu, dengar enggak ceritanya Aisyah? Ya, Aisyah tuh pagi-pagi Aisyah itu didatangi pengemis. Dia nggak punya apa-apa. Ya, dibuka kulkasnya enggak ada. Ada kulkas nggak kira-kira dulu, Pak ya? Kalau ibu-ibu di Mar'atus Solihah, Bu, dibuka kulkasnya, wah ambrol, jeruknya keluar, jatuh, kelengkeng keluar semuanya. Karena penuh. Ya, tidak ada makan apapun. Aisyah pagi-pagi diminta ada pengemis, dibuka semuanya nggak ada makanan. Loh, bukan kok putus asa, Bu. Memohon pada Allah, ya Allah, aku kepingin memberi sesuatu pada pengemis ini, ya Allah. Tidak sadar, Bu, ada kalung menggantung di dadanya Aisyah, di lehernya Aisyah menggantung. Baru sadar, ya Allah, dilepas kalung itu, diberikan pada pengemis. Karena apa? Dia kepingin memberikan. Saya yakin, Bu, ketika kalung ini berpindah tangan, mungkin lebih kaya pengemis itu dibandingkan Aisyah. Setelah diberi, Pak, kamu jual ya, kamu pakai untuk makan, sebagian kamu infakkan. Maka berangkatlah pengemis ini, Bu, ke Sumberjaya di Belauran sana. Saya biasa jual, bukan biasa beli. Dijual, Bu, taciknya itu, Rin mboten tacik apa? Belum nggih? Tacik ya, yang jual emas itu, Bu, yang penjual emas itu, yang beli emas itu, toko emasnya itu heran. Dari mana kamu dapat ini? Karena mereka tahu bahwa ini adalah milik Ummul Mukminin, miliknya Aisyah. Dari mana kamu dapat emas ini? Dikatakan sama pengemis, saya diberi oleh Ummul Mukminin.
Maka Bu perhatikan baik-baik. Oleh toko itu Bu dibayar sesuai dengan harga emas itu. Setelah itu emas itu Bu dikembalikan lagi kepada Aisyah. Jadi Aisyah ini Bu sudah mendapatkan pahala, kalungnya kembali. Ibu boleh coba, engko lak entek sak gelang-gelang ini. Apa mana gak nak surat ya, harap dibalik nanti. Sudah Bu nggih. Sekarang suka meredam amarahnya dan suka memaafkan orang lain. Bu, lebih mudah mana? Meminta maaf dengan memaafkan. Lebih mudah mana? Meminta maaf. Kita tidak punya pilihan. Sudah salah mau kemana lagi? Yang meminta maaf. Yang terakhir hadirin sekalian, pintu yang terakhir adalah babul ilmi. Pintu bagi orang yang suka ngaji seperti jenengan. Pintu bagi orang yang suka taklim seperti jenengan. Di waktu orang tidur jenengan ngapunten melek untuk membaca Al-Qur'an, untuk mendengarkan tausiah. Hanya kalau boleh saran, mohon maaf Bu, mohon maaf, kalau boleh saran saya untuk pengajian, kalau boleh saran sekali lagi jangan pakai qiraah. Nanti yang bisa ngaji cuman qori'nya tok. Sampai pengajian itu 10 tahun, 15 tahun yang bisa ngaji cuman qori'nya saja nanti. Ya, kalau boleh saya saran Bu, nun sewu, dibuka dengan ngaji sareng-sareng mawon Bu. Enggak usah panjang-panjang, mulai Al-Maun sampai An-Nas, dimulai dari Al-Fatihah, setelah itu dipandu oleh beliaunya yang paling bagus bacanya, setelah itu ngaji Al-Maun sampai An-Nas. Insya Allah nanti mungkin setahun sudah hafal semua Al-Maun sama An-Nas. Kalau udah hafal geser ke surat yang lain, baca sareng-sareng. Ya, yang paling bagus bacaannya kasih mic, kasih pengeras suara sehingga nanti yang lain bisa mengikuti. Namanya pengajian, namanya ngaji ini kan bawa Quran Bu. Ya, Ibu boleh tanya ini berapa yang bawa Quran ini? Ya, kalau enggak di HP kan ada di Quran Bu ya. Kita baca sareng-sareng Bu. Ya, mulai Al-Maun sampai An-Nas misalnya. Itu hanya 8 surat. Al-Maun, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Itu kira-kira seperti Bu. Tapi monggo silakan. Ini hanya saya menyarankan sehingga nanti yang berkesempatan membaca Al-Qur'an tidak hanya 1-2 orang. Dah, babul ilmi, pintu bagi orang yang suka menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah jenengan menuju ke tempat ini juga dalam rangka membangun pintu surga yang satu itu. Yang terakhir hadirin sekalian, yang terakhir ya, ada kabar gembira bagi ibu-ibu. Pak, mohon maaf, kita tidak termasuk ini. Bagi ibu-ibu, kalau ada ibu yang bisa menjaga 4 ini, yang pertama taat kepada Allah, khususnya sholat dan apa tadi Bu? Sholat dan puasa. Lalu yang kedua, yang pertama menjaga sholat fardunya. Yang kedua menjaga puasa fardunya. Yang ketiga menjaga kehormatannya. Ya, tidak berzina, tidak selingkuh, menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, dia berbakti kepada suaminya sampai ketika meninggal suaminya ridho kepada dia. Ya, dicium keningnya oleh suaminya, aku ridho. Silakan kamu berangkat duluan. Insya Allah nanti kita akan bersambung di surganya Allah. Suaminya ridho, maka dari 4 ibadah yang dia lakukan ini, perempuan itu Bu oleh malaikat dihantarkan, disuruh memilih 8 pintu surga yang Allah siapkan. Silahkan kamu masuk ke surgaku dari pintu manapun yang kamu suka. Mudah-mudahan semua keluarga Mar'atus Sholihah menjadi ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang menjaga kehormatan, ibu-ibu yang benar-benar mendapatkan tiket surga Allah dari segala pintu yang Allah siapkan. Saya rasa mungkin itu hadirin sekalian. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Siap? Kalau Mbak Nana tadi nomor 1 atau 2 ya? Jadi saya kurang. Bagi saya itu sangat penting sekali sehingga seperti kehidupan sekarang ini kan banyak sekali hal-hal yang Cukup terdengar jelas. Monggo Bu, lanjut. Sehingga bagaimana kita menyikapi masalah seperti ini, karena banyak hal yang semua hal itu diinikan kepada agama gitu loh, sehingga seolah-olah kok seperti itu penanganannya gitu.
Terus kita harus bagaimana saat begitu? Contoh masalahnya apa? Ya masalah di sekitar kita. Saya nggak mau menyebutkan. Baik, saya paham. Ya. Sehingga saya berharap hari ini Ustaz membuat tulisan nanti diberikan kepada kami karena itu sangat kami hargai sekali. Mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu Bu G, nanti yang lain saya persilakan. Jadi begini, inilah manfaatnya kita ngaji. Ngaji ini berarti jenengan secara tidak langsung sudah membangun komunitas. Kalau sudah ada dalam majelis pengajian seperti ini, saya mohon jangan tersinggung ketika ada yang mengingatkan. Salinglah mengingatkan, salinglah bertegur, salinglah mendoakan. Betul Bu G? Karena ketika jenengan ini sudah berada di lingkungan seperti ini, sudah ada dalam satu majelis ini, semuanya kepingin berkumpul kembali di surganya Allah. Sehingga ketika ada yang lupa, diingatkan. Negara kita ini bukan negara Islam, tapi di masjid ini adalah Islam. Jenengan kalau berharap orang di luar, itu kan maksudnya Ibu kan? Ya Bu, itu kan maksudnya kan? Jenengan berharap di luar, berharap peraturan di luar, belum tentu sesuai aturan Islam. Tapi ketika di jenengan di masjid ini, contoh misalnya, ngapunten contoh. Misalnya ada yang pakai kerudung tapi mungkin masih belum benar. Untuk standar orang di luar, jenengan sudah bagus. Tapi untuk mar'atus soleha itu mungkin masih kurang, diingatkan. Nah, diingatkan jangan tersinggung. Karena apa? Ini komunitas yang luar biasa. Betul Bu nggih? Oh, mungkin ada nanti keliru. Kok minum kok pakai tangan kiri? Kalau orang di luar mungkin dibiarkan saja, tapi di masjid ini tidak. Ya, karena kita sudah punya komunitas Islam. Diingatkan, Bu, kalau makan, minum jangan pakai tangan kiri. Harus pakai tangan kanan. Itu jangan tersinggung. Karena apa? Semua yang ada di ruangan ini kepingin kita berkumpul kembali di surganya Allah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, harus banyak-banyak menggali Islam. Ilmu, tidak usah ngaji yang muluk-muluk. Kita belajar Islam, sehari-hari Islam. Tadi saya mau menyampaikan tentang siklus Rasul 24 jam. 24 jam Rasul itu seperti apa? Saya ingin sampaikan. Ya, hanya saya tadi kok memilih itu materinya. Agar apa? Agar kita tuh tahu seperti apa Muhammad, tidurnya Muhammad itu seperti apa, ya, mandinya Muhammad Rasul itu seperti apa, cara makannya Rasul itu seperti apa. Dari makan saja ini hadirin sekalian, minum ini saja Bapak Ibu, jenengan bisa mendapatkan 6 kebaikan. 6 kebaikan kalau itu mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad. Nah, ketika diingatkan nun sewu, jangan tersinggung. Karena apa? Satu ruangan ini kepingin berkumpul kembali di surganya Allah. Ngoten Bu nggih? Kalau nek jagakno wong sing nang jaba, lha wong kono gak melok ngaji kok. Mereka tidak tahu tentang bagaimana Islam, ya. Kita lihat orang minum pakai tangan kiri dibiarkan, ya, karena mereka tidak paham tentang Islam. Mungkin itu Bu ya. Yang lain saya persilakan Bu, monggo Bu. Bagaimana caranya kita mudah untuk memaafkan orang lain? Kalau saya sendiri orangnya tidak mudah untuk memaafkan orang dan biasanya mendendam saya. Terima kasih. Ini termasuk membuka aib ini. Bu, jenengan pernah ndak membantu orang, memberi, menolong, tapi orang yang dibantu tidak berterima kasih? Saya tanya sekarang, jenengan membantu orang itu ingin mendapatkan pahala dari orang itu apa dari Allah? Selesai sudah, dibantu, mau berterima kasih, mau ndak, biarkan saja. Kadang-kadang kita ini tersinggung, marah dan rasanya kapok. Karena apa? Yang dibantu wis ditolong, ndak matur suwun. Itu kadang-kadang masalah adab saja. Masalah pergaulan saja. Mohon maaf Bu, orang-orang di pelosok yang mungkin tidak tahu masalah etika, ya biasa saja. Tapi kita tidak peduli itu. Sama Bu, jenengan kalau ada masalah, ya niatkan untuk Allah. Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk memaafkan. Bu,
Coba perhatikan. Saya tanya sekali lagi. Ketika Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, sampai pedangnya Ibrahim menempel pada leher Ismail, tahu enggak akhir ceritanya? Ibrahim tahu enggak bahwa nanti anaknya akan diganti dengan domba? Tahu enggak Ibrahim? Tapi karena diperintah oleh Allah, ya sudah dilakukan. Kalau jenengan diperintah oleh Allah untuk memaafkan, tidak memaafkan, berat Ustadz, berat Pak. Dia ini bolak-balik Ustadz, gak pisan-pisan, gak pisan pindu, bolak-balik Ustadz, sampai entek stok maaf satu sampai habis. Tidak bisa seperti itu. Kita diperintah oleh Allah, kita lakukan. Allah akan mengganti. Makanya Bu, ngapunten nggih, ada nasihat mengatakan begini, ojo jahat-jahat. Engko nek dibales mbek kebaikan, isine gak ketulungan. Sudah, ini perintah dari Allah. Ibu harus belajar menata hati. Belajar, hati kita nih harus dikendalikan dengan iman kita. Jangan sampai kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, ya, kita keluar dari itu. Rasulullah Bu, saya tanyakan guys, saya berikan contoh. Rasul itu ketika perang Uhud, hadirin sekalian, ya, rahangnya ditombak oleh orang sampai berdarah. Bu, darahnya itu oleh Rasul diusapkan ke dadanya. Darahnya diusapkan ke dadanya. Sampai sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau usapkan darah di pipimu ke dadamu ya Rasul, ke bajunya?" Apa kata Rasulullah? Perhatikan hadirin sekalian, biar kita ini belajar. Saya mendengar malaikat penjaga Uhud berbisik, kalau sampai ada seuntai, sebutir darah Muhammad jatuh ke lantai bumi, maka akan aku balik bukit Uhud, akan aku timpakan kepada orang-orang kafir itu. Rasul ditombak, rahangnya sampai berdarah, ya, darahnya diusapkan ke dadanya agar tidak ada darah yang menetes ke lantai bumi. Kalau sampai, maka bukit Uhud akan ditimpakan kepada orang kafir itu. Lebih besar mana Bu dengan kesalahan yang pernah Ibu terima dari orang lain? Sampai seperti itu Rasul memaafkan. Dan Rasul itu dihadirkan oleh Allah sebagai apa? Uswatun hasanah, sebagai teladan. Kita belajar, Bu, saya juga bukan orang yang hebat, tapi wallahi saya ingin masuk surga. Saya belajar semuanya. Kadang-kadang kita ini mungkin berlawanan dengan hati kita, tapi perintah agama itu di atas segala-galanya. Ngoten Bu nggih? Insyaallah Allah balas. Ibu kok ndak mantuk, Ibu kok sepertinya. Ya. Iya sudah, serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Dan jenengan jangan bingung ketika orang yang kita anggap jahat itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, lho wong gak sholat, aku sing betino sholat nang masjid gak soge-soge. Aku rodee gak pernah sholat kok digek soge, bagus Allah. Jangan begitu. Itu serahkan pada Allah. Kadang-kadang kebaikan kita itu dibalas oleh Allah di mana? Di surga. Ngoten Bu nggih? Ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betapa indah Bapak di surga yang sangat luar biasa itu. Pertanyaan kami, saya itu Bapak beberapa ayat yang pernah saya dengar. Ku aku dalam hatiku naruh, jagalah diri dan keluarga bersiksa api neraka. Saya mohon Bapak menjelaskan kepada kami tentang neraka itu bagaimana supaya kita terlepas dari itu. Apa itu? Tentang neraka. Ku aku dalam hatiku naruh itu kan ya. Tolong Bapak jelaskan kepada kami sedikit banyak tentang neraka itu supaya tidak sampai ke situ. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah ke sana, Mas. Jadi begini Bapak Ibu. Jenengan tadi saya dapat cerita dari saya. Pahala itu salat itu pahalanya 10. Baca Quran itu pahalanya per ayat. Alif lam mim. 1 alif itu dapat 10 pahala. Lam 10 pahala. Mim 10 pahala.
Sholat berjamaah 27 pahala. Karena mengapa kok begitu? Karena Allah tuh tahu, Bu, kita ini makhluk materialistik. Kita ini orangnya hitung-hitungan. Dan Allah tuh tahu. Ya, padahal semua ibadah itu ujung-ujungnya ridho. Ridho Allah. Nah, kalau ibu mendapatkan pahala berupa ridho, apa ridho itu? Maka oleh Allah, Bu, divisualisasikan. Divisualisasikan. Kamu dapat surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya, burung-burung hijau berterbangan. Agar apa? Agar muncul di pikiran kita itu, indah luar biasa. Sama, neraka pun oleh Allah divisualisasi. Agar kita tuh membayangkan, aduh takutnya. Ya, bahan bakarnya dari batu dan dari manusia. Ya, ada binatang yang jahat, ada. Itu visualisasi. Bentuknya seperti apa? Sama seperti diceritakan di hadis. Tidak terlintas dalam pikiran kita, tidak terdengar dengan telinga, tidak terlihat oleh mata. Itu. Tapi divisualisasi itu agar kita itu punya bayangan. Hanya kata kuncinya, Bu, ngapunten kata kuncinya, tidak ada ibadah kita yang bisa mendapatkan tiket ke surganya Allah. Mohon maaf, jangan kaget. Saya teruskan dulu. Kalau dengar ini langsung pulang nanti bingung. Tidak ada ibadah kita yang bisa mendapatkan tiket surganya Allah. Jenengan mau ibadah seperti apapun itu tidak cukup untuk membeli tiket surganya Allah. Jadi ibarat tiket menuju surga itu 200.000, Bu. Jenengan montang-manting sholat tahajud sampai gak tidur-tidur, paling banter oleh duit 5.000. Ketika itu disampaikan oleh Rasulullah, kamu akan masuk surga kata Rasulullah, bukan karena ibadahmu, tapi karena Allah sayang kepada kamu. Apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya ini masuk surga karena apa? Karena Allah sayang, bukan karena ibadah saya yang banyak. Ibadahku yang banyak tidak cukup untuk mendapatkan surganya Allah. Bu, resep untuk mendapatkan kasih sayang Allah cuma satu, nurut. Nurut. Diperintah oleh Allah sholat awal waktu, ya kerjakan. Diperintah oleh Allah untuk membaca zikir, dibaca. Diperintah oleh Allah untuk sering membaca Quran, dikerjakan. Diperintah oleh Allah jangan berzina, jangan makan haram, jangan renten, jangan apapun, dikerjakan perintah itu. Paham, Bu nggih? Nah, walaupun sholat yang kita lakukan itu tidak seperti sholatnya Rasulullah, kualitasnya jangan berhenti, Bapak Ibu. Pak, puasa saya itu tidak sebagus puasanya Rasul, jangan berhenti. Allah tuh tahu kok kalau sholat kita tuh tidak akan sebagus sholatnya Kanjeng Nabi, sudah tahu. Allah tuh tahu puasa kita tidak akan sebagus puasanya Rasulullah. Yang penting kita mengerjakan. Betul, Bu nggih? Ojo gampang-gampang mokel, ya dikerjakan. Harus berinfak. Berapa jumlah infaknya? Semampu kamu. Nah, ketika kita nurut perintah Allah, itu muncul kasih sayang Allah. Di total pahala kita gak sampai 5.000. Tapi karena kita nurut. Bu, pernahkah Ibu mendengar seorang guru menaikkan kelas anak siswanya yang tidak bisa apa-apa, tapi anak itu nurut. Ngerjakan soal loh, Bu, tidak bisa. Mikir loh, gak iso. Tapi anak ini nurut, tidak pernah punya salah. Masuknya awal, disuruh papannya penuh dihapuskan, tidak pernah punya kasus. Nurut anak ini, tapi dijak mikir, gak iso. Naik kelas tidak, Bu? Naik, karena apa? Kasih sayang. Ini manusia dengan manusia, apalagi manusia dengan Allah. Jadi kira-kira seperti Bu, saya kalau menggambarkan neraka seperti apa? Saya masalahnya belum pernah ke sana, Bu. Tapi Allah memberikan gambaran bahan bakarnya dari manusia, dari batu. Wah, itu saking panasnya. Bayangkan, ya, katanya siksaan neraka yang paling ringan itu, Bu, ditimpa oleh Abu Thalib, pamannya Rasul. Bayangkan ini. Ya, di neraka itu, Bu, orang tidak mati juga tidak hidup. Abu Thalib pamannya Rasul itu mendapatkan siksaan paling ringan. Tubuhnya itu tidak tersentuh api neraka. Saya ulangi, tubuhnya tidak tersentuh api neraka, hanya kena asapnya. Hanya kena asapnya. Kakinya itu kena asapnya, tapi otaknya mendidih. Wis, bayangkan sendiri. Kalau diulangi nanti malah saya bisa shock nanti. Bahkan katanya seandainya ada seujung jarum, ya, selubang jarum, neraka itu bocor, Pak, dan apinya itu lompat ke bumi, bumi kita ini akan gosong.
Sudahlah, ini sebuah Bu, cerita yang enak-enak aja Bu ya. Cukup Bu nggih? Cukup saya rasa ini Bapak Ibu, mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafurur Rahim, Ya Aziz, Ya Razzaq, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami kembali lagi mengangkat tangan bermohon kepadamu ya Allah, karena kami sadar apapun yang kami terima selama ini, apapun yang kami nikmati selama ini, bukan semata-mata karena kehebatan ibadah kami ya Allah, tapi karena kasih sayang-Mu, karena belas kasih sayang-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, ampunkanlah ketidakbersyukuran kami, ampunkanlah segala kesalahan kami, kebatilan, kefasikan, kedzaliman, kemunafikan yang pernah kami lakukan. Sungguh kami yakin bahwa ampunan-Mu maha luas ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, bimbing kami ya Allah agar kami bisa mengisi sisa umur kami dengan ibadah. Jangan biarkan kami tersesat ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa mengisi sisa umur kami dengan ibadah. Ya Allah ya Rahman Rahim, balaslah dengan kebaikan yang berlipat ganda orang-orang yang telah berkontribusi dengan pengajian ini, orang-orang yang telah menyiapkan tempatnya, menyediakan konsumsinya, menyediakan segala bantuan apapun sehingga pengajian ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Balaslah dengan segala kebaikan ya Rabbi. Ya Allah ya Rahman Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah, dan kumpulkanlah kami kelak di surga-Mu ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah doa kami ya Allah, karena hanya Engkau lah pemilik dari doa yang kami panjatkan ini. Dan apabila Engkau telah merindukan kami untuk kembali, bila sudah sampai pada batas kami tinggal di muka bumi ini, maka baringkan kami di tempat yang indah dan pejamkan mata kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.